Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau. Saya akan mempresentasikan tugas teknik informasi dengan dosen Pak Musyawan Eskom MM. Soal pertama, jelaskan komponen utama sistem teknologi informasi. Komponen utama dalam sistem teknologi informasi terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi berikut komponennya. Nah, ada perangkat keras atau hardware meliputi semua peralatan fisik seperti komputer, server, perangkat jaringan, printer, dan perangkat lunak seperti software. Nah, software itu terdiri dari sistem operasi, aplikasi, dan program yang digunakan untuk mengolah data dan menjalankan fungsi tertentu. Terus ada data, merupakan bahan mentah yang diolah menjadi informasi. Data bisa berupa angka, teks, gambar, dan suara, atau video. Nah, prosedur, kumpulan aturan atau kebijakan, dan langkah-langkah yang mengatur bagaimana sistem itu digunakan. Terus ada manusia, kemudian firmware, pengguna atau tenaga ahli yang mengoperasikan dan mengolah memelihara sistem seperti analisis sistem, programmer, dan pengguna akhir. Jaringan dan komunikasi komponen yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antar perangkat, baik melalui jaringan lokal dan maupun internet. Semua komponen ini bekerja sama untuk memastikan sistem teknologi informasi berjalan efektif dan efisien. Soal kedua, peranan dan manfaat teknologi informasi. 1. Peranan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa peran utamanya meliputi sebagai alat komunikasi. TI mempermudah pertukaran informasi secara cepat melalui email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Sebagai pendukung pengambilan keputusan, data yang diolah melalui sistem informasi membantu organisasi membuat keputusan yang lebih akurat dan efisien. Sebagai sarana pendidikan, teknologi informasi memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan secara daring, memperluas akses terhadap sumber pengetahuan. Nah, sebagian pendorongan efisiensi bisnis, otomatisasi proses kerja, dan sistem manajemen berbasis TI meningkatkan produktivitas dan mengurangi daya operasional. Sebagai media hiburan, menyediakan berbagai bentuk hiburan digital seperti musik, film, dan permainan interaktif. Terus ada manfaat teknologi. Manfaat ini dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang pendidikan, terus ada mempermudah akses terhadap materi pembelajaran, e-learning contohnya, dan kolaborasi antar pelajar maupun pengajar. Bidang ekonomi dan bisnis, mempercepat transaksi dan memperluas pasar melalui e-commerce, serta meningkatkan layanan pelanggan. Bisa di bidang pemerintahan, mendorong transparansi dan efisiensi melalui e-government yang memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. Terus ada bidang kesehatan, memungkinkan penyimpanan data pasien secara digital, konsultasi jarak jauh, dan pengembangan teknologi medis. Bidang sosial, menghubungkan individu dari belahan dunia, memperkuat jaringan sosial, dan memfasilitasi pertukaran budaya. Peranan dan penerapan teknologi informasi pada penanganan bencana alam. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahap penanganan bencana alam, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Dengan kemajuan teknologi, proses penanganan bencana menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. 1. Mitigasi dan pencegahan. Pada tahap ini, teknologi informasi digunakan untuk memetakan daerah rawan bencana dan memprediksi potensi terjadinya bencana alam. Nah, sistem informasi geografis (SIG)
dan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing, membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam menganalisis data lingkungan seperti curah hujan, pergerakan tanah, atau aktivitas vulkanik. Data ini digunakan untuk membuat peta risiko bencana yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan mitigasi. Kedua, kesiapsiagaan. Teknologi informasi juga berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui aplikasi mobile, media sosial, dan peringatan dini atau early warning system. Nah, informasi tentang potensi bencana dapat disebarluaskan dengan cepat. Misalnya, sistem peringatan tsunami atau gempa bumi yang terhubung dengan jaringan sensor global dapat memberikan notifikasi otomatis kepada masyarakat wilayah terdampak. Yang ketiga, tanggap darurat. Saat bencana terjadi, teknologi informasi membantu mempercepat proses evakuasi dan koordinasi antar instansi. Penggunaan drone untuk pemetaan wilayah terdampak, sistem komunikasi berbasis satelit, serta aplikasi pelacakan korban dan relawan menjadi alat penting dalam mengumpulkan data lapangan secara real time. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana komunikasi cepat antara masyarakat dan pihak berwenang. Nah, keempat, pemulihan dan rehabilitasi setelah bencana. Teknologi informasi digunakan untuk mendukung proses pemulihan. Data yang dikumpulkan selama tanggap darurat dapat dianalisis untuk menentukan prioritas bantuan, perbaikan infrastruktur, dan rekonstruksi wilayah. Platform digital juga memudahkan penyaluran donasi dan transparansi penggunaan dana bantuan. Nah, kesimpulannya, penerapan teknologi informasi dalam penanganan bencana memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi setiap tahap penanganan. Dengan integrasi antara teknologi, pemerintah, masyarakat, nah, risiko bencana dapat diminimalkan dan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat serta terkoordinasi dengan baik. Jelaskan data dan informasi. Data adalah fakta mentah yang belum diolah seperti angka atau teks. Yang kedua, informasi adalah data yang sudah diolah dan memiliki makna berguna untuk pengambilan keputusan. Singkatnya, data adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah hasilnya setelah diolah. Jelaskan tentang kecerdasan buatan. Baik, ini penjelasan singkat tentang kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan atau AI itu kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru atau menandingi kecerdasan manusia. Tujuannya membuat mesin dapat belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Contohnya asisten virtual kayak Siri, terus Google Assistant. Nah, rekomendasi produk mobil otonom. Singkatnya, AI adalah upaya menciptakan mesin cerdas yang bisa melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.